warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam serial tutorial penggunaan e-learning bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran secara online melalui e-learning Spidol Suta. Dan pada kesempatan tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengikuti diskusi yang ada di forum diskusi yang tersedia di e-learning Spidol Suta. Bagaimana langkah-langkahnya untuk mengikuti diskusi di Spidol Suta? Sebagaimana biasa, setelah kita memasuki kelas, kita tentukan bahwa kita akan mengikuti pertemuan yang keberapa. Misalnya di sini saya contohkan pada pertemuan kedua. Di sini sudah tersedia ada materi, ada video, dan ada forum diskusi atau diskusi saja. Di sini ada diskusi 1, di mana di sini dosen sudah memberikan instruksi bahwa mahasiswa diharapkan aktif berpartisipasi dalam forum diskusi karena setiap partisipasi akan mendapatkan poin. Adapun bentuk partisipasi, yang pertama menanggapi atau menjawab pertanyaan dosen, yang kedua membuat pertanyaan di topik baru yang berhubungan dengan materi, dan yang ketiga menanggapi atau menjawab pertanyaan mahasiswa lain. Mungkin maksudnya menjawab dari poin yang nomor 2. Dan mahasiswa boleh berpartisipasi lebih dari 1 kali. Namun tidak semua dosen memberikan instruksi seperti ini. Ada juga dosen yang hanya menampilkan forum diskusi namun tidak ada instruksi apa-apa. Ini kadang membuat mahasiswa bingung apa yang harus dilakukan. Instruksi ini mungkin bisa menjadi gambaran kepada mahasiswa apa yang dapat dilakukan dalam forum diskusi. Oke, kita akan melakukan langkah yang berikutnya, yaitu kita masuk ke forum diskusi dengan cara mengklik bagian diskusi. Ya, diskusi 1 ini kita klik. Nah, kemudian kita akan masuk ke ruang diskusi. Nah, sedangkan di bawah sini sudah ada 1 topik diskusi yang sudah dibuat oleh dosen. Selanjutnya, pada topik diskusi kita klik agar kita bisa melihat apa pertanyaan dari dosen yang diajukan sebagai bentuk pemantik diskusi dalam sebuah kelas. Maksud dosen di sini mungkin takutnya mahasiswa tidak aktif dalam bertanya, kemudian dosen mendahului untuk bertanya kepada mahasiswa. Oke, kita klik ya. Di sini sudah ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita menanggapinya? Cara menanggapinya adalah di sudut sebelah kanan ada tombol tanggapi. Nah, kita klik bagian ini. Nah, kemudian akan muncul sebuah kotak dialog untuk kita bisa mengisi atau menanggapi pertanyaan dari dosen. Ya, anggap saja ya bla 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 ya. Kemudian kita tekan tombol sampaikan untuk memposting hasil tanggapan kita. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah ada tanggapan kita atas pertanyaan dosen. Nah, begitu juga dengan mahasiswa lain yang ingin menanggapi juga melakukan hal yang sama. Atau mahasiswa lain membuat tanggapan baru atau menjawab pertanyaan dari dosen ini dengan mengklik tombol tanggapi lagi gitu. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau kita ingin membuat pertanyaan? Nah, untuk membuat pertanyaan pada diskusi ini silahkan membuka topik baru. Sini kita klik pada diskusi 1 tadi, karena topiknya adalah diskusi 1, kita klik diskusi 1. Nah, maka kita akan kembali ke awal diskusi tadi. Kita tambah topik diskusi baru. Kita
klik. Subjeknya kita buat saja pertanyaan mahasiswa gitu ya, atau terserah topiknya sesuai dengan pertanyaan juga boleh. Lalu kita isi apa pertanyaan kita di sini, misalnya apakah bla bla bla. Nah, kemudian kita posting ke forum. Nah, maka akan muncul topik diskusi baru di sini, pertanyaan mahasiswa. Nah, mahasiswa lain atau dosen silahkan menanggapinya. Biasanya dosen akan memberikan arahan kepada mahasiswa untuk bisa menanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari mahasiswa lain. Oke, bagi kita mahasiswa lain yang melihat pertanyaan itu, silahkan kita klik untuk berpartisipasi. Kemudian kita lakukan sama seperti tadi, melakukan tanggapan terhadap pertanyaan itu. Nah, bagaimana jika dalam diskusi itu dosen meminta mahasiswa membuat makalah kemudian mendiskusikannya? Bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Kita klik lagi diskusi 1. Kemudian kita kembali ke tambah topik diskusi baru. Kita buat subjeknya misalnya diskusi makalah hakikat pembelajaran. Kita buat pesannya, silakan membaca makalah yang telah kami upload dan silakan memberikan tanggapan, pertanyaan, kritik, dan saran terhadap makalah kami. Seperti itu. Kemudian kita upload makalah kita di sini. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada tombol tombol lanjutan, ya. Kita klik tombol ini, kemudian kita upload. Nah, di bagian bawah sini, di bagian lampiran, kita upload makalah kita. Kita upload, misalnya saya pilih salah satu file saja. Ya, ini hakikat pembelajaran misalnya. Kita upload. Nah, setelah terupload, kemudian kita post ke forum. Nah, di sini akan tambah topik baru lagi. Nah, di sini ada diskusi makalah hakikat pembelajaran. Ya, silahkan diklik bagi mahasiswa lain atau kelompok lain. Nah, di sini pesan kita sudah tertulis dan makalahnya bisa kita download di sini. Ya, setelah itu baru kita berikan tanggapan atau pertanyaan terhadap makalah itu. Ya, kemudian kita sampaikan atau post di forum dan nanti akan ditanggapi oleh pemakalah. Nah, kira-kira begitu caranya untuk berdiskusi di e-learning Spidol Suta. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kita kembali ke pertemuan itu dan melakukan aktivitas selanjutnya, misalnya ada kuis dan lain sebagainya. Saya kira sampai di situ tutorial kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.